hari ini kita akan belajar tentang pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya berdoa hari ini saudara akan punya pengharapan yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan itu saudara, seperti orang yang tidak mampu berjalan maju lagi. Ya. Dan saya berdoa hari ini di tempat ini kita semua punya pengharapan. Tapi pengharapan kita bukan kepada sesuatu, tapi pada seseorang yang punya hidup saudara dan saya. Mari kita buka kitab Ratapan pasal yang ketiga. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah saudara perhatikan ya, ini Nabi Yeremia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, artinya hal-hal inilah yang dia perhatikan sehingga dia bisa berharap saudara. Saudara, apa yang saudara perhatikan dalam hidup ini? Apa yang menaruh perhatian dalam hidup saudara? Hari-hari ini kita hidup di dalam zaman media sosial yang begitu terbuka. Ada begitu banyak informasi yang tiap hari saudara bisa terima, saudara bisa dengar. Saudara, kita tidak bisa membatasi itu semua. Semua informasi bisa masuk dalam pikiran saudara. Tapi apa yang mau saudara perhatikan, itu artinya apa yang saudara mau renungkan dan masukkan di dalam jiwa saudara. Itu yang saudara perhatikan, akan menentukan apakah saudara akan bisa punya pengharapan atau tidak saudara. Amin saudara. Nabi Yeremia berkata, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah keadaan terbuang, sekalipun di tengah-tengah bangsa Israel sedang ada di pembuangan, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu dia mampu untuk punya pengharapan. Apa itu saudara? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Itu yang dia bisa buat berharap. Karena dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Ini juga yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa tetap punya pengharapan. Yang pertama kita harus sadar bahwa kasih setia Tuhan dalam bahasa aslinya adalah hesed. Katakan hesed. Hesed itu diterjemahkan hari ini kasih karunia Tuhan. Itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Coba tampilkan dalam New King James Version-nya saudara. Through the Lord's mercies we are not consumed. Melewati kasih Tuhan atau kemurahan Tuhan, kita tidak dihabiskan. Kita tidak selesai. Maksudnya gini saudara. Situasi yang ada, keadaan yang ada, kadang-kadang buat kita menyerah dalam hidup ini. Tidak jarang kita berkata, Tuhan, sudah, hidup saya udah selesai di sini, saya udah menyerah, udah titik di sini. Akhirnya kita menjadi stres, depresi. Tapi Tuhan bilang, through the Lord's mercies, we are not consumed. Lewat kasih karunia-Nya, anugerahnya, hidup kita tidak pernah titik, tapi selalu ada koma. Amin saudara. Kalau situasi berkata sudah titik hidupmu, sudah selesai hidupmu, firman Tuhan berkata, hidupmu tidak selesai, selalu ada koma, selalu ada jalan Tuhan. Apa yang buat hidup selalu ada jalan Tuhan? Karena ada kasih karunia-Nya yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu ada buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Because His compassion itu belas kasihannya. His compassion fail not. Belas kasihannya tidak pernah gagal. Bukan cuma rahmatnya tak habis-habisnya saudara, tapi belas kasihannya, compassion daripada dia tidak pernah gagal saudara. Amin. Kita bisa gagal, kita bisa berulang kali gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mencintai dan menemukan hidup saudara dan saya. Amin saudara. His compassion fail not. Kadang-kadang kita udah merasa capek, Tuhan aku udah gagal, aku udah menyerah. Tapi compassion daripada Tuhan, belas kasihannya tidak pernah gagal untuk menemukan hidup saudara dan saya. Dan inilah yang menjadi dasar buat Yeremia berkata, aku bisa punya pengharapan karena aku memperhatikan hal-hal ini. Aku menaruh pikiranku, aku menaruh fokusku. Aku mengingat kasih karunia-Nya yang selalu ada, tak pernah habis-habisnya. Dan belas kasihannya
yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Selalu baru tiap pagi. Wow. Saudara tahu kenapa Tuhan kasih selalu baru tiap pagi? Karena hidup manusia itu kan ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ini gambaran dari hidup kita, kadang-kadang kita mengalami namanya malam dalam hidup ini. Malam itu bicara tentang kegelapan, situasi yang sulit. Tapi kegelapan itu tidak selama-lamanya. Selalu ada pagi, ada fajar yang menyingsing. Tuhan mau bilang, pergumulan yang engkau hadapi, masalah yang engkau hadapi, itu ada expire date-nya. Ada masa kadaluarsanya. Kalau hari ini kau sedang mengalami persoalan, percayalah, itu tidak selama-lamanya. Selalu ada pagi, saudara. Dan pagi itu selalu bicara tentang pengharapan yang baru. Pagi itu selalu bicara tentang janji Tuhan yang baru. Pagi itu selalu bicara tentang kekuatan Tuhan yang selalu baru. Amin, saudara. Kekuatan Tuhan yang selalu baru buat saudara dan saya. Kalau hari ini kau sedang mengalami malam dalam hidupmu, kalau hari ini kau sedang mengalami gelap dalam hidupmu, saya tidak tahu area apa yang sedang kau hadapi. Mungkin kau sedang mengalami gelap di area pekerjaanmu, mungkin kau sedang mengalami gelap di area rumah tanggamu, mungkin kau sedang mengalami gelap di area pendidikanmu. Percayalah, selalu ada pagi. Pagi itu akan selalu datang dalam hidupmu. Dan pagi itu bicara kekuatan Tuhan yang baru, janji Tuhan yang baru, pertolongan Tuhan yang baru, pengharapan Tuhan yang selalu baru di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Besar kesetiaanmu, bukan kesetiaan kita. Kalau kita mengandalkan kesetiaan kita untuk mendapatkan janji Tuhan, kesetiaan kita itu terbatas, saudara. Kita seringkali tidak setia. Kita seringkali bisa gagal, kita seringkali tidak setia. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap Tuhan yang setia. Amin. Dan di dalam kesetiaannya itulah kita boleh bersandar, saudara. Tuhan adalah bagianku. Ya, Tuhan adalah bagianku. Ini seperti kita ini seperti menerima warisan. Kita tahu kita punya bagian. Ada bagian saya. Ya, kita punya tanah, mungkin kita punya lokasi, kita punya ada aset-aset, mungkin ada harta yang menjadi warisan kita, bagian kita tahu itu bagian kita. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagian kita. Dengan kata lain buat kita hari ini, firman Tuhan mau berkata, kalau Tuhan yang menjadi bagian kita, berarti semua yang Tuhan punya, semua yang ada pada Tuhan, itu adalah punya saudara dan saya. Amin, saudara. Semua yang ada pada Tuhan, semua yang Tuhan bisa lakukan, itu adalah kepunyaan saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu bagian kita tidak akan khawatir dalam hidup ini. Ketika kita sadar seperti itu, saudara selalu ada kekuatan untuk bisa punya pengharapan, sekalipun saudara tidak lihat seperti apa yang saudara harapkan. Amin, saudara. Selalu ada kekuatan, saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang, apakah artinya Tuhan itu tidak baik bagi orang yang tidak berharap padanya? Tidak, saudara. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Artinya, kalau saudara selalu menyadarkan diri saudara akan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan bisa merasakan kasih setianya itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, saudara akan bisa merasakan kasihnya itu mengalir. Selalu ada jalan dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau kita mengalami masalah, terus kita lupa sama Tuhan, kita lebih fokus dengan masalah kita. Kita lebih fokus dengan persoalan kita. Akhirnya kita stres, kita depresi. Kita susah merasakan kebaikan Tuhan. Seperti ada awan yang menutup. Apakah kebaikan Tuhan berkurang? Tidak, saudara. Kebaikan Tuhan itu tidak berkurang. Tapi kalau fokus kita kepada masalah kita lebih besar daripada kepada kasih Tuhan, itu seperti menutup kebaikan Tuhan, tidak bisa mengalir dalam hidup kita. Amin, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, kata pengharapan itu ada dua. Ya, yang pertama adalah Yahal, katakan Yahal. Yang kedua, ini juga yang populer, saudara, namanya Tikva, katakan Tikva. Ayatnya di mana? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Nah, kata harapan di sini adalah tikva. Katakan tikva. Kata rancangan dalam bahasa Inggrisnya adalah thought atau pikiran. Sebab aku ini mengetahui pikiran-pikiran apa yang ada padaku, yang aku pikir tentang kamu. For I know, kata Tuhan, the thoughts that I think towards you. I know, aku tahu pikiran-pikiran apa yang aku pikir tentang kamu. Saudara tahu tidak, seringkali kita pikir Tuhan lupa pikir kita. Tapi tahukah saudara, Dia tidak pernah sedetik pun lupa pikir saudara dan saya. Dia selalu memikirkan saudara dan saya. Dan yang ada di pikiran Tuhan tentang kita apa? Bukan hal yang buruk. Dia tidak ingat hal yang buruk dalam hidup saudara. Saudara, kadang-kadang pikiran kita terhadap orang lain bisa negatif, betul? Karena itu pikiran manusia. Tapi hari ini saya mau bilang, pikiran Tuhan tentang hidup saudara, Dia tidak pernah berpikir yang buruk, yang negatif. Karena apa? Karena hari ini, saudara tahu, setiap kita ada di dalam Kristus. Kita ditaruh dalam Kristus. Dan Dia tidak pernah pikirkan yang buruk tentang hidup saudara. Dia selalu pikir yang baik tentang hidup saudara. Dia selalu pikirkan hidup saudara. Detik demi detik. Pikirannya selalu pikir hidup saudara dan saya. Amin saudara. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace, pikiran damai sejahtera, and not of evil. Dan bukan pikiran yang jahat. To give you a future and a hope. Untuk memberikan engkau hari depan. Saudara tahu, kita ini seringkali fokus di dalam proses yang kita hadapi. Kita seringkali fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, ya, akhir daripada itu adalah sebuah pengharapan. Tuhan selalu bilang, selalu ada pengharapan. Dia selalu berikan kita sebuah pengharapan. Amin saudara. Nah, kata tikva atau pengharapan, itu pertama kali muncul dalam Yosua pasal yang kedua. Sebab kami mendengar, jadi ini kisahnya adalah Yosua waktu dia mau masuk di kota Yeriko, dia kirim 2 pengintai. 2 pengintai untuk mengintai itu kota Yeriko. Dan kemudian 2 pengintai ini ketahuan saudara. Tapi 2 pengintai ini mau bersembunyi. Dan ada seorang wanita namanya Rahab, seorang pelacur, menyelamatkan 2 orang pengintai ini di rumahnya saudara. Disembunyikan dia. Sehingga mereka tidak ketangkap. Dan mereka buat sebuah deal. Apa dealnya sih? Rahab bilang gini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi saudara, ternyata orang Yeriko, orang Kanaan itu sudah mendengar bagaimana Tuhan itu melepaskan orang Israel dari Mesir. Saudara, ini kisahnya adalah 40 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir dan membuat itu laut bisa menjadi kering. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Jadi saudara gini saudara, pada waktu itu saudara, Musa itu waktu bawa orang Israel keluar dari Mesir, melewati laut Teberau, seharusnya perjalanan dari Mesir itu ke Kanaan itu tanah perjanjian cuma 11 hari, jalan darat, jalan kaki. Nah saudara bayangkan kenapa mereka jadi 40 tahun saudara. Karena waktu Tuhan suruh mereka mengintai, Musa perintahkan 12 orang pengintai. 12 orang pengintai satu suku satu orang. Dan 12 orang itu masuk ke tanah Kanaan, saudara tahu? Setelah mereka pulang, mereka bawa berita. Yang 10 bawa berita begini. Tanah yang kami intai itu luar biasa baiknya. Mereka lihat hasil-hasilnya. Luar biasa baiknya. Tetapi penduduk-penduduk di sana penduduk raksasa. Aduh, kita makan dimakan sama mereka. Dan mereka makan daging manusia. Mereka makan daging manusia. Aduh, kita pasti habis ini. Kita pasti binasa. Saudara tahu akibatnya apa? 10 orang bawa berita seperti itu. Seluruh Israel jadi down saudara. Maka hati-hati berita apa yang saudara dengar dalam hidup ini. Kalau berita yang saudara dengar itu berita yang negatif, saudara pasti akan down. Iman saudara jadi lemah. Ya, tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka juga pergi ke tempat yang sama. Mereka mengintai ke tempat yang sama. Mereka alami hal yang sama. Tapi waktu mereka kembali, mereka bilang gini, tempat yang kami intai itu luar biasa baiknya.
Jikalau Tuhan berkenan, kita akan libas habis itu raksasa-raksasa. Mereka jadi makanan kita. Bukan berarti mereka makan manusia. Tapi mereka mau bilang gini saudara sebenarnya. Buat kita hari ini, persoalan raksasa apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Mungkin raksasa itu adalah sakit penyakit. Mungkin raksasa itu pergumulan dalam pekerjaan. Mungkin raksasa itu adalah pergumulan dalam rumah tangga. Setiap raksasa itu tidak akan membunuh hidupmu, tapi akan engkau jadikan makanan. Makanan itu maksudnya apa? Setiap raksasa itu, setiap tantangan dalam hidupmu, itu akan menjadi nutrisi yang akan memperkuat kehidupan saudara dan saya berjalan di dalam hidup ini. Amin saudara. Bagaimana engkau melihat tantangan dalam hidupmu? Bagaimana engkau lihat raksasa dalam hidupmu? Bagaimana engkau lihat setiap persoalan dalam hidupmu? Kalau engkau lihat dari kacamata yang salah, dari kacamata 10 pengintai, setiap raksasa itu akan memakan habis hidupmu. Tapi kalau engkau lihat dari kacamata Joshua dan Kaleb, mereka bilang, raksasa itu jadi makanan kami. Setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan akan jadi kekuatan makanan nutrisi buat hidup saudara dan saya berjalan di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan singkat cerita, saudara tahu apa yang terjadi? Jadi orang Israel itu takut saudara sama penduduk Kanaan. Tapi di satu sisi, kita baca tadi, penduduk Kanaan takut tidak dengan orang Israel. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Jadi orang Kanaan itu takut sama orang Israel. Di lain pihak orang Israel juga apa? Takut sama orang Kanaan. Harusnya siapa yang takut saudara? Harusnya orang Kanaan yang takut dengan orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, engkau akan masuk. Kalau engkau punya janji Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan bilang tidak usah takut sama raksasa apapun. Ya, harusnya iblis itu yang takut sama saudara. Kalau saudara tahu dan tahu bahwa di dalam saudara ada pribadi, ada roh Tuhan dalam hidup saudara. Roh yang di dalam saudara itu jauh lebih besar daripada setiap roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, harusnya orang Israel tidak usah takut dengan orang Kanaan. Karena orang Kanaan itu gemetar dengan orang Israel. Saudara tahu, raksasa-raksasa yang ada dalam hidup saudara, harusnya dia gemetar sama saudara. Tapi seringkali kita tidak sadar, seringkali kita dibutakan, kita yang menjadi takut, kita menjadi gemetar. Tapi Tuhan bilang tidak, engkau tidak usah gemetar, karena mereka akan jadi makanan-makanan dalam hidupmu. Amin saudara. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan biarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, yang semua orang-orang dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi ini Rahab buat perjanjian dengan dua orang ini saudara. Lalu jawab kedua orang itu padanya, nyawa kami jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, jangan kau kasih tahu kami ada di sini, ya. Apabila nanti Tuhan nanti memberikan negeri ini pada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah jadi Rahab itu tinggal di tembok kota saudara. Itu tembok itu tebal sampai bisa jadi rumah saudara. Tembok itu tebal saudara. Itu bisa jadi tempat kediaman Rahab dan keluarganya. Dan dia turunkan dua orang itu pakai tali warna merah. Dan tali itu menjadi tanda. Saya akan tunjukkan di mana kata tikva di kisah ini saudara. Ayat 17, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami kepadamu yang telah kau suruh pada kami. Jadi maksudnya kalau kamu tidak kasih tunjuk tanda itu, ada tali, kami tidak bertanggung jawab. Kalau diserang karena bunuh kami tidak bertanggung jawab. Nah, ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu.
Jadi ada tali warna merah. Saudara perhatikan kata tikva di mana? Kata tikva itu ternyata itu di kata tali, saudara. Coba kita lihat arti daripada tikva. Hope, expectation. Nah, ada kata line di situ. Line itu tali, saudara. Ternyata kata pengharapan, tikva, itu juga diterjemahkan pertama kali sebagai tali. Tali yang menyelamatkan Rahab. Tali itu warnanya apa, saudara? Merah, kirmisi, tali kirmisi. Ini bicara tentang apa? Merah kirmisi. Tentang darah Yesus, tentang karya Kristus. Dengan kata lain, pengharapan talinya itu pada karya Kristus, saudara. Amin, saudara. Ini bicara tentang bagi kita hari ini. Pengharapan kita itu bukan pada sesuatu. Tali pengharapan kita itu tali pada kain kirmisi. Pada kirmisi. Firman Tuhan bilang gini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan putihkan seputih salju. Kirmisi itu bicara tentang karya Kristus, tentang darah Yesus. Tali itu tikvah. Jadi di sini kita bisa lihat pengharapan itu pada karya Kristus, pada apa yang Yesus kerjakan. Pengharapan saudara dan saya itu bukan pada situasi dunia, bukan pada apa yang ada di dunia, bukan pada keamanan yang apa yang kau punya di hidup ini, tapi pengharapan kita haruslah pada karya Kristus, apa yang Yesus kerjakan. Itu yang menjadi sumber pengharapan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kata pengharapan di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani adalah elpis. Katakan elpis. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Hanya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Amin, saudara. Karena pengharapan kita bukan berdasarkan pada sesuatu yang akan Tuhan buat. Tapi pengharapan kita berdasarkan pada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Amin, saudara. Itu bedanya. Pengharapan di dunia itu akan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu karena apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu memberikan kita sebuah kepastian bahwa pengharapannya adalah ya dan amin. Nah, saudara, pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau saudara hari ini sebagai orang percaya tidak dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia penolong yang tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, terus apa fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita? Dia bukan untuk menunjukkan kesalahan kita, kegagalan kita. Dia bukan untuk menyingkapkan dosa-dosa saudara. Tapi Roh Kudus dalam hidup kita untuk mencurahkan kasih Allah, kasih agape itu dalam hidup apa? Hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kalau hidup kita, fokus kita, waktu kita mengalami masalah, saudara, kita seringkali lupa sama Tuhan. Betul ya, saudara? Waktu kita mengalami masalah, seringkali kita fokus dengan masalah kita, fokus dengan kegagalan kita, fokus dengan situasi kita. Nah, Roh Kudus itu ditaruh dalam hidup kita, bukan lagi untuk mengingatkan kegagalan-kegagalan kita. Dia mau mata kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang lain tadi. Tapi mata kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Dia selalu ingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Kasihnya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Roh Kudus akan selalu curahkan kasihnya, kasih Bapa di dalam hidup saudara dan saya. Masalahnya seringkali, ya perhatian kita seringkali bisa lari daripada itu. Karena apa? Karena fokus kita lebih pada masalah kita. Maka Roh Kudus akan ingatkan kita. Kalau saudara biarkan diri saudara diingatkan Roh Kudus akan kasih Tuhan dalam hidup saudara, saya percaya pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu apa? Berlimpah-limpah dalam. Saudara, Tuhan mau saudara punya pengharapan yang sedikit-sedikit atau berlimpah-limpah. Maksudnya apa? Seringkali kita udah putus pengharapan. Sebenarnya kita udah hampir menyerah dalam hidup ini. Hampir menyerah itu artinya
kita sudah hampir kehabisan pengharapan. Saudara, Tuhan tidak ingin saudara kehabisan pengharapan. Tuhan tidak ingin saudara titik dalam hidup ini. Tuhan selalu ingin saudara dibangkitkan. Roh Kudus selalu ingin saudara punya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, saudara. Mungkin kau sudah tidak kehabisan akal dalam hidup ini. Engkau tidak tahu bagaimana caranya. Ya, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih tahu hidup saudara dan saya. Lebih daripada hidup kita sendiri. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa, saudara? Sauh itu jangkar. Jangkar itu yang menahan kapal itu sehingga tidak terbawa arus, saudara. Nah, pengharapan itu seperti jangkar yang kuat buat jiwa kita. Kalau jiwa saudara lagi stres, artinya saudara punya jangkar itu kurang kuat. Artinya apa? Pengharapan saudara sedang lemah. Kalau saudara deteksinya apa? Kalau jiwa saudara mulai stres, jiwa saudara mulai depresi, berarti jangkar saudara kurang kuat di situ. Jangkar itu adalah sauh yang kuat. Ketika kita mulai stres, depresi, artinya kita mulai kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Pengharapan kita bukan sesuatu. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman yang telah ditelabuhkan sampai ke belakang tabir. Yaitu apa? Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya. Apa yang menjadi pengharapan kita? Yesus, dia membelah tabir bait Allah dari atas ke bawah. Dan dengan dirobeknya tabir itu dengan kematiannya. Saudara tahu? Yang memisahkan Tuhan dari umatnya itu sudah dirobek. Tempat Maha Kudus di mana orang tidak boleh masuk. Hari ini dirobek sama Tuhan sendiri dari atas ke bawah. Sehingga apa? Hari ini tidak ada yang bisa pisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang menjadi jangkar yang kuat buat hidup saudara dan saya. Waktu engkau lemah, sadari, aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan aku. Waktu engkau merasa tidak ada pengharapan, sadari, aku punya Yesus yang selalu ada buatku. Waktu engkau tidak bisa berjalan dalam hidup ini karena persoalan begitu banyak, sadari, aku ada pribadi yang tidak pernah biarkan aku berjalan sendirian. Ingat selalu itu, saudara. Itu menjadi pengharapan. Itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang ada di dunia ini.